Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan tata nama senyawa pertama. Ya, pada video yang pertama itu sampai sedikit penjelasan mengenai golongan B. Nah, saya akan mereview lagi untuk golongan B, penamaan tata nama senyawa biner ion yang dimana terdapat logam B pada senyawanya. Nah, jadi di sini ada tata caranya, ya. Pertama, penyebutan nama logam, kemudian bilox logam, kemudian nama non logam plus ida. Ya, saya ulangi lagi, nama logam, bilox logam, nama non logam plus ida. Nah, itu dia. Nah, ini contoh dari penamaan suatu senyawa biner ion yang terdapat logam B pada senyawa tersebut. Nah, misalkan Fe2O3. Nah, Fe2O3 ini, Fe merupakan unsur logam B. Unsur logam B, sedangkan O itu merupakan unsur non-logam yang terdapat pada golongan A. Nah, untuk penamaannya kita sebut dengan besi. Nah, kemudian setelah itu penyebutan bilox logam yaitu 3, tapi menggunakan angka Romawi, ya. Nah, 3 ini adalah bilox dari besi pada senyawa Fe2O3. Bilox dari besi pada senyawa Fe2O3. Nah, kemudian penyebutan nama non-logam oksigen dengan ida menjadi oksida, sehingga penamaannya menjadi besi 3 oksida. Penamaannya menjadi besi 3 oksida. Nah, kita akan menganalisis kenapa bilox logamnya itu dituliskan angka Romawi 3. Berarti angka Romawi 3 itu menyatakan bahwa bilox pada Fe yaitu plus 3, ya. Biloxnya plus 3. Oke, kita coba menganalisis. Nah, Fe2O3. Kalau kita lihat tadi namanya adalah besi 3 oksida. Ya, besi 3 oksida. Nah, angka 3 ini merupakan bilox pada besi. Nah, artinya biloxnya adalah plus 3. Nah, biloxnya adalah plus 3. Nah, bilox plus 3 ini bagaimana kita bisa menentukannya? Nah, dari Fe2O3. Jadi misalkan ada suatu senyawa Fe2O3. Nah, di sini kan tidak tersurat atau tidak terlihat bahwa biloxnya adalah 3. Tetapi di sini ada indeks 2 dan 3. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui apakah bilox Fe-nya tuh plus 3 atau plus 2. Nah, jadi kita harus menentukan. Nah, cara penentuannya ini bagaimana? Nah, cara penentuannya itu kita mengulang materi sebelumnya mengenai bilox, ya. Mengenai bilox. Nah, Fe2O3. Jadi misalkan ada suatu senyawa yang dimana pada senyawa tersebut merupakan ikatan ion dan salah satunya adalah logam B. Nah, kita
jangan menentukan dahulu berapa bilox logam B. Jadi Fe ini kita berikan tanda tanya dulu ya. Nah, yang kita tentukan adalah bilox non logam. Nah, bilox non logam berdasarkan aturan pada bilox pada materi sebelumnya, O pada umumnya itu memiliki bilox minus 2. O memiliki bilox minus 2. Nah, kemudian penjumlahan bilox pada suatu senyawa, yaitu pada aturan ke-6, itu sama dengan 0 ya. Penjumlahan bilox pada suatu senyawa yang mana senyawa tersebut tidak bermuatan itu sama dengan 0. Nah, untuk itu kita akan mencoba membuat suatu perhitungan untuk menghitung berapa bilox Fe. Jadi yang kita indeks ya, indeks dikali bilox Fe kemudian ditambah indeks pada O ya, indeks O ini indeks Fe, ini indeks O ya, dikali dengan bilox O. Nah, penjumlahan ini sama dengan aturan ke-6 yaitu 0. Nah, indeksnya adalah 2 ya. Indeksnya berasal dari sini. Indeks Fe. Nah, biloxnya itu kita tidak ketahui, tapi supaya untuk mempersingkat kita tulis saja Fe. Ini yang akan kita cari. Nah, ditambah minus 2 ya. Indeks O itu 3 ya, afwan ya. Dikali bilox O adalah minus 2 sama dengan 0. Nah, 2 Fe ditambah 3 kali min 2 adalah minus 6 sama dengan 0. Kemudian 2 Fe sama dengan 6. Nah, kemudian Fe sama dengan 6 dibagi 2 adalah plus 3 ya. Adalah plus 3. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa bilox dari Fe adalah plus 3, maka di dalam penamaannya cukup kita menuliskan angka 3 Romawi setelah nama logamnya. Nah, cukup kita menuliskan angka 3 Romawi yang ini setelah nama logamnya, sehingga penamaannya menjadi besi 3 oksida. Jadi, kalau kita ada suatu senyawa, kemudian kita ingin menentukan namanya, dan senyawa tersebut merupakan senyawa ion yang dimana terdapat logam B pada unsurnya. Nah, kita tentukan dulu berapa bilox pada logam B-nya. Nah, kita tentukan dulu berapa bilox pada logam B-nya. Nah, ini adalah caranya, artinya kita mengulang lagi materi sebelumnya, materi mengenai bilox ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian CuS. CuS. Nah, ini adalah tembaga 2 sulfida ya. Nah, kalau begitu angka 2 ini menyatakan biloxnya Cu yaitu plus 2. Kemudian MnF4 mangan 4 fluorida. Nah, 4-nya ini menyatakan biloxnya mangan. Nah, jadi untuk CuS dan MnF4 tetap dicari ya, tetap dicari berapa nilai biloxnya. Jadi dari indeks itu kita tidak bisa langsung menetapkan tanpa perhitungan. Nah, dari indeks itu kita tidak bisa langsung menetapkan tanpa perhitungan. Nah, jadi indeks itu digunakan mencari nilai bilox dengan cara menghitung, ya. Jadi dihitung mencarinya. Nah, itu untuk seluruh logam senyawa yang terdapat logam B pengikatnya. Nah, tetapi pada unsur zinc, seng, dan perak Ag itu nggak perlu kita
menentukan berapa biloxnya. Karena apa? Karena bilox pada zinc dan perak itu hanya ada satu jenis. Zincnya itu +2, sedangkan perak itu +1 ya. Zincnya itu +2 dan peraknya itu +1. Tetapi kalau untuk Fe, Cu, Mn dan yang lainnya pada logam B, logam pada golongan B itu harus ditentukan. Karena apa? Misalkan Fe ini ada bilox +2 ya. Selain dia +3 nih, dia juga memiliki bilox +2. Cu dia ada bilox +1. Mn itu lebih banyak lagi, ada +2, +3, +4 sampai +7 ya untuk biloxnya. Sehingga perlu kita cari bilox mana yang digunakan ya. Perlu kita cari bilox mana yang digunakan, itu dia. Nah, ini untuk contoh zinc dan perak itu tidak diberikan angka Romawi, tetapi kalau ada angka Romawi itu sebenarnya juga betul ya. Nah, jadi nggak masalah tidak atau menggunakan, itu tidak masalah. Nah, sedangkan yang pada tabel ini adalah penamaan yang lama, tata cara penamaan yang lama. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini merupakan tadi rumus senyawa binar untuk senyawa ionik ya. Nah, beryllium klorida. Jadi kalau ini nama yang diubah menjadi senyawa ya, nama yang diubah menjadi senyawa. Ada beryllium klorida yaitu BeCl2, kalsium oksida yaitu CaO, aluminium nitrida yaitu AlN, kemudian magnesium fluorida MgF2, tembaga 1 sulfida Cu2S, mangan 4 oksida MnO2 dengan cupro sulfida Cu2S. Nah, sebelumnya itu kan senyawa yang kita ubah atau kita ingin mengetahui namanya senyawa, tapi kita ingin mengetahui namanya apa. Nah, sekarang namanya kita ubah menjadi bentuk suatu senyawa. Namanya kemudian kita ubah dalam bentuk simbol molekul ya, dalam simbol molekul. Nah, misalkan kita coba saja beryllium klorida ya, untuk senyawa binar ion yang ada logam A nya itu bagaimana beryllium klorida. Nah, beryllium klorida. Nah, pada nama senyawa beryllium klorida, nah jika kita ingin mengubah ke simbolnya, nah kita harus mengetahui atau menganalisis mana unsur pada senyawa ini yang termasuk logam dan mana yang tidak termasuk, yang mana yang termasuk non logam. Nah, dan kita juga harus menganalisis apakah senyawa ini, beryllium klorida ini, terdapat logam A atau logam B. Nah, jadi kita menyamakan dengan tata nama yang sudah tadi dipelajari. Nah, pada senyawa binar ion yang terdapat logam A-nya, itu biloxnya tidak disebutkan atau tidak ditulis. Nah, sedangkan pada senyawa binar ion yang terdapat logam B, untuk biloxnya itu ditulis ya. Nah, kalau begitu beryllium klorida merupakan senyawa binar ion yang terdapat yang ada logam A-nya, karena di sini tidak ditulis ininya, angka Romawinya yang menyatakan bilox. Nah, kalau begitu ini adalah ikatan antara logam A
plus non logam, ya. Logam A plus non logam. Nah, logam A-nya mana? Logam A-nya yaitu beryllium. Sedangkan klorida merupakan non logam. Nah, pada senyawa biner ion yang terdapat logam A ini memiliki tingkatan kesulitan. Nah, karena kita harus menganalisis bilosnya berapa, karena bilosnya itu akan menyatakan muatannya. Nah, muatan tersebut akan mempengaruhi simbol yang akan kita berikan. Nah, jadi beryllium ini dia muatannya berapa? Nah, muatannya berapa ya? Nah, untuk mengetahui beryllium ini memiliki muatan berapa, kita harus mengecek pada tabel sistem periodik. Nah, kita harus membuka kembali. Jadi, tabel sistem periodik itu jangan hanya sebagai pengetahuan saja, oh ini adalah tabel. Nah, tetapi tabel itu digunakan. Nah, salah satunya untuk ini, melihat kembali unsur tersebut terdapat pada golongan dan periode keberapa. Ya, unsur tersebut terdapat pada golongan dan periode keberapa. Nah, coba kita lihat beryllium ini terdapat pada golongan berapa. Nah, kita cari, ya, oke, di sini ya. Nah, beryllium ini terdapat pada golongan 2A. Ya, beryllium ini terdapat pada golongan 2A. Nah, golongan 2A itu dengan kita mengetahui bahwa beryllium terdapat pada golongan 2A, maka beryllium ini memiliki muatan plus 2. Nah, karena kecenderungan golongan 2A adalah melepaskan 2 elektron. Karena kecenderungan golongan 2A adalah melepaskan 2 elektron, sehingga muatan pada beryllium ini adalah plus 2. Ya, muatan pada beryllium ini adalah plus 2. Nah, jadi kita bisa tulis dari hasil analis tadi, beryllium merupakan logam golongan 2A ya. Golongan 2A. Nah, artinya menjadi Be2+. Nah, kemudian klorida. Klorida kalau kita lihat di tabel sistem periodik itu terdapat pada golongan 7A ya. Pada golongan 7A, dalam arti kata unsur yang terdapat pada golongan 7A kecenderungannya adalah menarik elektron. Ya, kecenderungannya adalah menarik elektron. Kalau kecenderungannya adalah menarik elektron, berarti dia akan menjadi anion atau suatu unsur ion bermuatan negatif. Unsur ion yang bermuatan negatif atau anion, itu dia. Nah, Cl ini dia menarik berapa elektron? Dia hanya menarik 1 elektron ya. Dia hanya menarik 1 elektron dia. Jadi klorida merupakan non-logam dan non-logamnya itu terdapat pada golongan 7A. Nah, kemudian dia menjadi Cl- ya, dia menjadi Cl-. Nah, kalau begitu untuk mengetahui simbol dari senyawa beryllium klorida, kita harus mereaksikan dari suatu persamaan reaksi antara Be2+ dengan Cl- ya, antara Be2+ dan Cl-. Nah, di sini terdapat muatan yang berbeda jenis plus min yang akan saling meniadakan. Cuman peniadaan ini kita lihat harus sama nilai atau angkanya. Misalkan di sini 2+, di sini harus bernilai 2 juga. Nah, tetapi kalau di sini tidak bernilai 2, nah harus ditambah unsur lain yang sama jenisnya, itu Cl- lain tuh. Nah, penambahan ini cukup kita menuliskan koefisien ya.
Nah, ini 2, ini 1 kan. Nah, berarti ini belum setara. Jadi kita cukup menuliskan di sini koefisien 2. Nah, karena dengan adanya koefisien 2 itu menyatakan bahwa Cl minusnya ada 2 ya, Cl minusnya ada 2. Nah, sehingga ketika Be melepaskan 2 elektron, dia akan memberikan 1 elektronnya ke Cl pertama, kemudian 1 elektron lagi ke Cl kedua. Nah, sehingga menjadi ikatan kan. Nah, itu ya. Saling meniadakan menjadi ikatan. Nah, kemudian terbentuk kation anion. Nah, kemudian dia akan membentuk suatu senyawa. Nah, senyawa ini adalah BeCl2. Nah, artinya Cl-nya ada 2 ya, BeCl2. Itu dia. Itu cara kalau menentukan suatu simbol molekul, simbol senyawa dari namanya ya, dari namanya. Jadi harus kita analisis. Nah, dia terdapat pada golongan logam apa? Apakah logam A atau logam B? Nah, kalau logam A kita harus tahu dulu dia golongan berapa. Nah, golongannya itu akan menentukan muatan pada unsur tersebut. Nah, itu dia. Oke, kemudian kita akan menuju kalau namanya adalah senyawa ion yang ada logam B itu seperti apa. Nah, misalkan di sini tembaga 1 sulfida ya, tembaga 1 sulfida yang ini. Nah, kenapa dia menjadi Cu2S? Nah, ini yang harus kita analisis, tembaga 1 sulfida. Oke, kita hapus dulu yang ini. Tembaga 1 sulfida. Nah, dari namanya kita bisa mengetahui bahwa ini adalah senyawa biner ion yang terdapat logam B. Kenapa? Karena di sini ada angka Romawi. Ya, angka Romawi 1 itu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui oh ini adalah logam B. Berarti tembaga ini adalah logam B. Nah, kemudian sulfida adalah non logam. Nah, jadi untuk mengetahui nilai muatan unsur pada nama senyawa yang terdapat logam B-nya, kita tidak perlu melihat tabel periodik ya, kita tidak perlu melihat tabel periodik. Nah, cukup kita melihat biloxnya berapa dari angka Romawi tersebut. Nah, biloxnya adalah 1. Artinya muatan pada unsur tembaga adalah +1. Nah, sehingga muatannya adalah +1. Jadi kita tidak perlu melihat dia berada pada golongan berapa. Nah, inilah lebih mudah untuk menentukan muatan pada logam B daripada senyawa ion pada logam A. Nah, itu dia, ini lebih mudah. Berarti di sini adalah Cu+. Nah, cukup kita lihat angka Romawi setelah nama logam. Nah, sedangkan sulfida kita harus melihat tabel periodik dulu. Nah, sulfida atau sulfur itu terdapat pada golongan berapa? Nah, setelah kita coba kita lihat tabel periodik ya. Nah, sulfur atau belerang ini terdapat pada golongan 6A. Nah, kecenderungan golongan 6A adalah menarik elektron. Nah, kalau begitu dia menjadi anion, dia menjadi ion, menjadi unsur yang memiliki ion negatif. Unsur yang memiliki ion negatif. Nah, ini disebut anion. Dan muatannya berapa? Nah, dia menarik berapa elektron. Nah, kecenderungan pada golongan 6A adalah dia menarik 2 elektron ya. Dia kecenderungannya adalah menarik 2 elektron sehingga menjadi S2-. Sehingga menjadi S2- ya. Itu dia. Nah, non logam ini adalah golongan 6A. Nah, ini menjadi S2- ini dia. Oke.
Nah, itu untuk sulfida. Nah, kemudian kita mereaksikan antara Cu+ dan S2-. Cu+ dengan S2-. Nah, ingat bahwa reaksi yang terjadi plus minusnya akan saling meniadakan. Cuman berapa plusnya berapa minusnya itu harus disesuaikan. Nah, di sini kan plusnya 1 dan S-nya itu 2-, dan berarti belum setara. Nah, untuk penyetaraannya itu kita tinggal memberikan nilai koefisien. Nah, penyetaraan tersebut tinggal kita berikan nilai koefisien. Nah, Cu, nah berarti nilai koefisiennya apa yang harus kita berikan di sini, yaitu Cu berapa? Yaitu 2. Nah, ketika kita memberikan nilai koefisien 2, artinya di sini ada 2 Cu. Nah, sehingga dia bisa saling meniadakan. Nah, untuk itu senyawanya menjadi Cu2S. Nah, Cu2S. Jadi 2 ini bukanlah bilox, tapi 2 ini adalah banyaknya Cu, indeks menjadi indeksnya. Nah, inilah cara untuk menentukan simbol pada nama senyawa yang terdapat logam B. Nah, pada senyawanya itu dia. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke tata nama senyawa biner, yang mana senyawanya itu jenis ikatan kovalen. Nah, memang senyawanya itu adalah jenis ikatan kovalen. Nah, di sini ada tata nama. Nah, nama non logam 1, kemudian plus nama non logam 2 plus ida. Nah, jadi ini cara penamaannya ya. Nama non logam 1, nama non logam 2 plus ida, itu dia. Nah, kemudian di sini ada beberapa aturan yang harus kita taati ya, yang harus kita ikuti aturan-aturan ini. Nama non logam 1, nama non logam 2 plus ida. Nah, oke. Kemudian pada penamaan ini kita harus mengetahui nilai indeks ya, nilai indeks menggunakan bahasa Yunani. Nah, jadi dari 1 sampai 10 saja ya. Kan 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, jadi 1 mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, itu dia. Nah, di sini juga ada aturan untuk unsur pertama tidak perlu ditambahkan nama dari bahasa Yunani untuk indeksnya jika indeksnya hanya 1, hanya mono, itu nggak perlu. Nah, ditambahkan mono itu nggak perlu pada unsur yang pertama. Tapi misalkan pada unsur kedua, misalkan 1, itu perlu. Itu dia. Nah, unsur pertama jika indeksnya 2 itu perlu disebutkan seperti itu. Nah, kemudian keempat, untuk senyawa yang terdapat unsur hidrogen, jumlah unsur baik dari unsur pertama dan kedua tidak perlu disebutkan dengan awalan Yunani. Nah, pada aturan keempat ini, suatu senyawa yang memiliki unsur hidrogen itu ada penamaan sendiri. Nah, terutama dia sifatnya adalah asam. Nah, sifatnya ada asam atau ada nama yang sudah terbiasa, yaitu trivial ya. Nah, kemudian kelima, senyawa-senyawa yang umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan tersebut. Nah, umum ya, yang sudah terbiasa itu nggak perlu mengikuti aturan-aturan ini. Misalkan seperti air kan H2O. Nah, jadi tidak
perlu mengikuti aturan nama non logam H itu adalah hidrogen, O-nya oksigen tidak perlu, tapi tetap air, termasuk juga amoniak dan metana. Nah, kita berikan contoh ya. Nah, kita pertama memberikan contoh yaitu nama non logam dan nama non logam plus ida ya. Nah, ini dia. Ini kan rumusnya ini seperti ini. Nah, kita kemudian melihat contohnya CO2 ya, CO2 dengan CO ya, CO2 dan CO. Kemudian CO dan CO2. Nah, kalau untuk CO ya, kalau untuk CO penamaannya kan gini, jelas ya. Nama non logam 1 plus non logam 2 plus ida. Nah, CO, C ini merupakan unsur yang pertama, non logam pertama. Nah, karena C-nya itu hanya ada satu, jadi kita tidak perlu menuliskan monokarbon ya. Misalkan kita gini tulisnya, monokarbon. Nah, ini nggak perlu. Kenapa? Karena karbon adalah non logam yang pertama. Nah, jadi karbon saja, tidak perlu diberi nama mono ya. Karbon saja, tidak perlu diberi namakan mono. Nah, tetapi pada unsur yang kedua yaitu O, ini perlu kita berikan nama Yunaninya, indeksnya. Nah, indeks yang pertama kan O, karena O ada hanya satu saja, berarti itu mono. Nah, karbon monoksida ya. Nah, ini menandakan bahwa oksigennya itu ada satu. Nah, karbon monoksida itu dia. Nah, begitu juga pula ini. Nah, jadi cukup karbon. Nah, kemudian duanya Yunaninya apa? Di ya, dioksida. Nah, jadi karbon dioksida. Nah, itu cara penamaannya. Atau kita berikan contoh lagi, misalkan NO dengan N2O. Nah, karena N merupakan unsur non logam pertama, kita tidak perlu menuliskan mononitrogen. Cukup langsung nitrogen. Tetapi kalau untuk O, kita perlu menuliskan mono karena dia adalah non logam kedua. Jadi nitrogen monoksida. Nah, kemudian kalau untuk N2O, nah, indeks yang lebih dari 1, misalkan 2 dan selebihnya perlu kita sebutkan. Nah, jadi N2. Nah, berarti di ya. Di. Nah, di nitrogen. Nah, O-nya monoksida, di nitrogen monoksida. Nah, jadi kalau untuk indeks yang lebih dari 1 pada unsur yang pada non logam pertama, perlu kita sebutkan nama Yunaninya. Perlu kita sebutkan nama Yunani untuk non logam pertama pada indeks yang lebih dari 1. Nah, 2, 3 itu D3. Nah, kalau cuma 1 tidak perlu kita berikan nama Yunani. Tetapi kalau untuk unsur non logam kedua itu perlu, ya, itu perlu, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk aturan pertama 2, 3 sudah kan. Nah, kemudian untuk unsur hidrogen itu seperti apa? Nah, dan kita langsung ke yang kelima. Kita ambil contoh air amoniak metana ya, air amoniak metana. Nah, ini adalah simbol dari air. Kemudian amoniak.
kemudian metana CH4. Nah, untuk senyawa-senyawa ini kita tidak perlu mengikuti aturan-aturan tadi, yaitu misalkan penyebutan nama non-logamnya, non-logam pertama, non-logam kedua, kemudian nama indeks Yunaninya tidak perlu, cukup kita nama sehari-hari atau yang sudah kita kenal, yaitu misalkan H2O itu air. Nah, bukan kita tulis dihidrogen oksida, tidak, bukan dihidrogen monoksida tapi air saja. Kemudian NH4OH yaitu amoniak. Nah, amoniak tidak perlu kita tulis misalkan nitrogen tetrahidrogen hidroksida, nggak perlu, atau CH4. Nah, itu namanya adalah metana. Nah, kalau untuk CH4 itu ada penamaan khusus dari tata nama hidrokarbon, ya, dari tata nama hidrokarbon. Jadi penamaan itu sebenarnya asal usul pertama itu dibagi dua, yaitu penamaan pada senyawa organik dan penamaan pada senyawa anorganik, ya, organik dan anorganik. Nah, tapi yang kita pelajari yang tadi, nah itu lebih kebanyakan adalah tata nama senyawa anorganik. Nah, organik itu ada penamaan sendiri. Nah, termasuk CH4. CH4 penamaannya itu berdasarkan penamaan organik, ya. Nah, karena dia adalah senyawa organik, terdiri dari turunan dari hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Nah, dan termasuk bagian dari alkana. Nah, jadi kalau alkana misalkan CH4, C2H6 dan seterusnya itu memiliki penamaan tersendiri, ya, memiliki penamaan tersendiri. Jadi CH4 ini memiliki penamaan tersendiri, itu dia. Oke. Nah, ini beberapa contoh, ya. Misalkan CO2 yang tadi sudah saya jelaskan, C-nya itu tidak perlu kita tulis angka Yunaninya, penyebutan Yunani nggak perlu karena dia merupakan unsur non-logam pertama. Nah, begitu juga SO3 nggak perlu kita mono belerang atau mono sulfur, nggak perlu, cukup belerang trioksida atau sulfur trioksida. Jadi belerang dengan sulfur itu sama, ya, cuman namanya saja ada dua, itu belerang, ada sulfur. Kemudian CCl4 itu karbon tetraklorida, PBr5 fosforus pentabromida, penta berarti 5, ya, N2O3. Nah, kalau indeksnya lebih dari 1, 2, nah pada nama non-logam pertama ini perlu kita tuliskan. Nah, misalkan N2O3 ini kan 2, ya, berarti indeksnya lebih dari 1, berarti ini namanya dinitrogen trioksida. Kemudian Cl2O7 ini diklor heptaoksida, itu dia. Nah, kalau ini adalah hanya pengetahuan saja, ada penamaan khusus, ya. Nah, ini bilox, jadi sama seperti logam B, cuman ini hanya pengetahuan saja. Nah, ini rumus senyawa biner dan senyawa kovalen. Jadi penulisan senyawa kovalen itu ada aturannya, ya. Penulisan senyawa kovalen itu ada aturannya. Ini ada 3 aturan. Pertama, unsur yang elektronegativitasnya lebih kecil, nah, ditulis di depan. Unsur yang elektronegativitasnya lebih besar itu ditulis di belakang. Contohnya adalah CO2, ya. Contohnya adalah CO2. Kita mengetahui bahwa ada unsur nama karbon dioksida, dan itu ditulis dengan simbol CO2. Nah, bukan O2C, ya, bukan O2C. Nah, kenapa penulisan CO2? Nah, ini ada aturannya. Jadi penulisan yang pertama untuk unsur non-logam haruslah ia memiliki elektronegativitas yang lebih kecil, ya. Nah,
nilai elektronegatifnya lebih kecil, sedangkan yang kedua itu lebih besar. Nah, lebih kecil, yang pertama itu lebih kecil, elektronegativitas yang kedua itu lebih besar. Kalau kita melihat tabel elektronegativitas, C itu memiliki elektronegativitas lebih kecil daripada O. Itulah kenapa C ditulis lebih dahulu. Itulah kenapa C ditulis lebih dahulu. Kemudian kita ambil contoh, misalkan HCl. Bukan CLH. Kalau CLH ini salah ya. Ini salah nih. Yang betul ada HCl. Kenapa? Karena H elektronegativitasnya itu lebih kecil daripada Cl. Maka penulisannya HCl. Itu dia. Cuman ada aturan khusus ya. Aturan khusus pada beberapa senyawa yang terdiri dari unsur apa saja nih. Jika suatu senyawa terdiri dari unsur C dan H, maka penulisannya C dulu baru H. Walaupun kalau kita lihat elektronegativitas, H itu lebih kecil elektronegativitasnya daripada C. H itu lebih kecil daripada C. Tetapi penulisannya C dahulu. Sama seperti senyawa yang terdiri N dan H. Itu N dulu baru H. Walaupun kalau kita lihat H itu memiliki elektronegativitas lebih kecil daripada N. Makanya ada NH4, bukan H4N. Ini aturan khusus untuk senyawa yang terdiri dari C dan H dan senyawa yang terdiri N dan H. Itu dia. Kemudian aturan ketiga, awalan yang ada pada unsur non-logam menunjukkan jumlah atomnya. Jadi indeks, maksudnya indeks. Jadi indeks itu menunjukkan jumlah atom. Tapi kalau indeks 1 itu nggak perlu ditulis ya. Indeks 1 itu nggak perlu ditulis. Kita lihat misalkan SF6 ya. Itu bukan S1F6. Tapi kita harus mengetahui bahwa S-nya memang ada 1. Cuman angka 1-nya nggak perlu kita tulis. Atau CO bukan C1O1. CS2 bukan C1S2. Atau CO bukan C1O1. Jadi indeks 1 itu nggak perlu ditulis angkanya. Cuman penamaannya perlu kita tuliskan namanya pada unsur non-logam kedua. Itu dia. Ini beberapa soal ya. Beberapa soal ini dia. Ada jawabannya ya. Bisa lihat di modul yang sudah pernah Bapak berikan. Itu saja penjelasan dari saya untuk tata nama senyawa pertama ini. Nanti kita akan melanjutkan ke video kedua mengenai tata nama senyawa kedua, yaitu senyawa poliatomik ya. Senyawa poliatomik. Jadi untuk yang tata nama senyawa satu ini ada 2 video. Ini lebih khususnya pada tata nama senyawa biner. Ada biner yang mana ada logam A, ada logam B-nya, kemudian ada kovalen. Pada tata nama senyawa kedua itu kita akan lebih membahas mengenai senyawa poliatomik. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.